Madura Heritage itu bergerak usaha sebagai usaha kita yang salah satunya pada malam hari ini eh, menunjukkan eh, bahwa orang Madura itu punya peran penting juga. Kemudian dia apa saat ini eh, banyak stereotip-stereotip yang mengesampingkan Madura. Mungkin seperti itu. Langsung saja kepada eh, sesi yang kita tunggu-tunggu malam hari ini, yaitu pemaparan materi. Yang pertama dari Bapak Tajul Arifin, eh, yang akan menyampaikan saya berikan 20 sampai 25 menit untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon maaf Bapak, mungkin mic-nya dihidupin dulu. Ya, didengar. Didengar ya? Saran Bapak, iya siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik sekali penjelasan yang pertama tadi tentang Madura. Sungguhnya saya kayaknya gatal kuping kalau tidak menjawab, tapi tak perlulah. Yang penting sekarang tentang agresi militer Belanda, tentang pertempuran dan pertahanan di Madura. Perlu dimaklumi, dalam hal ini saya pernah menulis ya. Maaf, saya tidak pernah kuliah ya, tidak pernah duduk di bangku sekolah apapun. Hanya tulisan saya sampai detik ini saya sudah mencapai 23 judul buku. Sejak tahun 76 kalau tidak keliru. 96. Sudah banyak tentang Madura, terutama tentang Sumeneb. Dan telah banyak di perguruan tinggi dan buku saya. Jadi kalau membahas masalah Madura itu panjang sekali, karena saya mempromosikan Madura, terutama Sumeneb itu sudah sejak lama sekali. Jadi sejak zamannya Raja pertama di Madura ya, Raja pertama. Naradia Kuda tahun 1255 Masehi sampai Arawira Raja sebagai Adipati di Sumeneb ya. Itu tahun 1269. Oke lah, saya tidak membahas masalah itu. Saya membahas masalah agresi militer Belanda, pertempuran dan pertahanan di Madura. Jadi kita ingat kepada puisi Desa Imron, Madura adalah darahku. Jadi Madura adalah satu ya, saya bicarakan di sini satu. Ada tiga lokasi yang perlu saya sampaikan tentang pertempuran. Jadi bicara masalah pahlawan, tadi memang saya ironis sekali, tapi perlu dimaklumi. Yang saya tulis pahlawan karena beliau semua ya mendapat bintang gerilya penghargaan tertinggi di negara kita ini yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tahun 1955. Satu yang kedua banyak dikuburkan di Taman Makam Pahlawan. Jadi anggapan saya itu sebagai pahlawan. Perlu dimaklumi, Kamal Bangkalan sebagai pintu gerbang terdepan Pulau Madura dan merupakan pertahanan utama di wilayah Madura. Di selatannya yakni ada desa atau kecamatan namanya Batu Poron dan sekarang merupakan pangkalan angkatan laut yang cukup strategis tentunya. Waktu agresi satu, karena tentara Belanda selalu gagal memasuki wilayah Madura, baik secara frontal maupun secara pendidikan, mereka mencoba menerobos benteng pertahanan TKR di Pelabuhan Kamal. Tanggal 5 Juli 1946, Komandan Batalion Mayor Imran pergi ke Bangkalan, pimpinan diambil oleh Letnan Saleh, nama lengkapnya Raden Muhammad Saleh Prawiringkusuma, sedangkan Kapten Gunanggar selalu kepala staf. Pasukan Belanda mencoba menerjunkan tank amfibinya dikawal oleh 8 buah Jaeger, pesawat pemburu, akan mendarat di Kamal sambil menembakkan meriamnya dari arah laut secara beruntun. Begitu tank-tank amfibi Belanda telah mendarat, tentara TKR yang bertahan di depan kantor Kecamatan Kamal lalu bergerak maju menyambutnya, sekalipun pasukan Belanda berbentengan tank
berlapis baja. Jadi masyarakat Madura, para TKR Madura memang tidak pernah takut waktu itu. Waktu pertempuran sedang berlangsung, Letnan Saleh memberi komando kepada Kompi Suyuti dari Pedeng untuk maju. Pertempuran tak bisa dihindarkan lagi, korban berjatuhan dari pihak pejuang membuat Letnan Ramli marah dan geram. Ini Letnan Ramli ini dari Sumeneb ya. Namanya Raden Muhammad Ramli. Merupakan letnan. Itu kuburannya ada di Asta Tinggi dan ada tanda bendera putih di sana dari besi. Beliau mengarahkan Stelling ya, senapan mesin ke arah tembak Belanda, tembakan gencar diarahkan ke arah musuh yang berada dalam kendaraan lapis baja. Begitu amunisinya habis, langsung mencabut pedangnya. Lah sebagian cerita katanya mencabut keris katanya. Tapi di sini saya sebutkan pedang dulu, karena kerisnya katanya sakti ya, dapat bisa, bisa tidak mempan senjata yang pegang itu. Mencabut pedangnya dan melompat ke atas tank amfibi, membabat serdadu Belanda yang ada di dalam tank itu. Beliau mengamuk bagaikan bandeng ketaton. Beberapa tentara Belanda menjadi korban amukannya. Dan dari arah yang lain, tentara Belanda menembak bertubi-tubi, beberapa peluru menerjang tubuhnya dan Letnan Ramli tersungkur jatuh ke tanah. Jatuh ke bumi, gugur sebagai pahlawan. Gugurlah pahlawan asal Sumeneb sebelum kematiannya masih sempat membantai tentara musuh. Dengan gugurnya Letnan Ramli, Letnan Saleh memerintah Letnan Singosastro yang memegang trek. Tapi sebelum sempat dilakukan, dia terkena sasaran peluru hingga gugur. Selanjutnya maka Letnan Saleh memerintah Letnan Abdullah di pos lain yang juga memegang trek kena tembak juga hingga gugur. Ketika itu posisi Letnan Saleh hanya berjarak 3 meter dengan musuh. Pahanya kena tembak peluru tapi tidak mati. Peristiwa gugurnya Letnan Ramli dan kawan-kawannya memberikan kesan kepada Belanda bahwa semangat perjuangan rakyat Madura tetap bergelora. Dengan demikian pihak Belanda mengambil siasat lain. Beberapa hari kemudian, beberapa pesawat udara Belanda terbang di atas wilayah Kamal dan Sota. Dengan demikian pertahanan serangan udara dari pihak TKR ditempatkan di Desa Bedeng, Kecamatan Sota, Bangkalan. Kala pesawat Belanda menembak dari udara dan dibalas oleh tentara berjuang, 2 pesawat Belanda kena tembak, jatuh ke laut. Satu jatuh di Selat Kamal antara Socah dan Gresik, satunya lagi jatuh di Socah. 1 jam kemudian pesawat Belanda datang lagi untuk menembak pertahanan udara para berjuang dan membawa korban di TKR yang berpangkat sersan, tidak tahu namanya itu. Dengan gugurnya Letnan Ramli dan kawan-kawan, pertahanan di Kamal semakin lemah. Korban anggota kesekarang banyak yang gugur. Untuk tidak mengorbankan sipil, maka mereka diungsikan ke desa Gili Timur. Itu ini masuk Bangkalan ini. Sangat disayangkan waktu Belanda mulai mendarat di Kamal, Komandan Batalion Mayor Abdul Aziz membuarkan batalionnya dan dirinya menyeberang. Nah, ini lagi. Pada Belanda kemudian dijadikan anggota Barisan Cakra dan diberi pangkat letnan oleh Belanda. Ini yang munafik. Nah, sekarang di Kamal, saya bicara sekarang di Pamekasan. Setelah adanya peleburan pada tubuh resimen 35 Joko Tole, 2 batalion di Sumeneb dijadikan satu. Sebelum Komandan Batalion 3 adalah Mayor Raden Aryo Mangkubiningrat diganti oleh Mayor Raden Abdul Majid. Selanjutnya Komandan Resimen 35 Joko Tole, Letkol Raden Chandra Hasan mengeluarkan perintah pergantian Komandan Sektor 3 dari Mayor R. Sulaiman kepada Mayor R.A. Mangkubiningrat di Desa Kolbajung. Ini masuk Mekasan. Dan dibantu oleh staf Mayor Abdul Jamal, Kapten R. Ahmad Habiluddin, Kapten R. Muhammad Saleh, dan Letnan R. Abdul Majid selaku ajudan. Setelah melalui konsolidasi, maka disempurnakanlah staf Sektor 3 dan didudukannya wakil-wakil dari Barisan Sabilillah. Ini lagi dari pesantren ini ya. Pesantren Madura tentunya. Badan-badan perjuangan dan proses strategi sebagai bentuk realisasi dari
hasil penyempurnaan komando sektor. Pada tanggal 17 Agustus 47, pukul 1 WIB, kira-kira tanggal 27 Ramadan waktu itu, berkat dukungan besar dari para alim ulama dan segala potensi masyarakat, maka dilakukan serangan umum di kota Pamekasan yang dipimpin sendiri oleh Mayor Raden Aryo Mangkudiningrat dengan bagian tugas sebagai berikut. MB, maksudnya mobil brigade, mobil Brimob kalau sekarang dipimpin oleh R. Abdul Mukni dibantu barisan Sabilillah. Sebagai serangan bayangan menyerang dari kota, dari utara kota. Terus kedua, Mayor R.A. Mangkudiningrat sendiri bersama Kiai Seini dari Gadis dan ribuan anggota barisan Sabilillah. Serang pokok karena menurut laporan keadaan Belanda waktu itu lemah. Ini hanya informasi. Menyerang dari sebelah timur kota. Yang ketiga, Kapten Raden Muhdar Amin bersama satu kompi Badan Perjuangan sebagai serangan pokok juga menyerang dari sebelah barat kota. Jadi kota Pamekasan waktu itu diserang dari beberapa jurusan oleh pejuang dibantu oleh ribuan barisan Sabilillah. Korban pejuang waktu itu pertempuran, pejuang kita maksudnya, sebanyak 36 orang. Dari pihak Belanda dikubur di depan Masjid Jami di Pamekasan. Di Taman Arit Ancor kalau sekarang itu. Tapi dipindah kepada Pak Henriku sudah. Sedangkan pihak Belanda beberapa korban pasukan tewas dan 2 buah truk hancur. Setelahnya markas komando sektor 3 dipindahkan ke Lampar. Tanggal 27 Agustus 47, sekitar pukul 6, Belanda mengadakan serangan balasan terhadap pertahanan rakyat dari 3 penjuru. Korban di pihak pejuang sebanyak 30 orang, yang terdata dari TKR 18 orang, dari pihak rakyat 2 orang. Tentara Belanda karena marahnya maka membakar rumah penduduk dan rumah kepala desa Kelampar selaku pemimpin barisan rakyat. Dari Kelampar, markas sektor 3 dipindah ke Aing Penai dan terakhir di Desa Kadur, ke Desa Kadur. Pusat pemerintahan sipil berada di Pagentenan. Jadi mungkin residen Madura itu ada di Pagentenan. Dari sana Raden Aryo Mangkudiningrat secara aktif mengatur pasukannya untuk melakukan hedlak dan gangguan terhadap kekuatan Belanda seperti satu, jurusan Ompin Pamekasan dilakukan oleh Badan Perjuangan yang dipimpin oleh Subardi dan Raden Muhammad Yahdi untuk mempertahankan Desa Campor, Kecamatan Propo, dan mendapat serangan balasan dari Belanda hingga R. Muhammad Yahdi Jusak gugur dan Subardi tertangkap setelah pelurunya habis. Kedua, untuk menjaga pusat pemerintahan sipil, jalan jurusan Pamekasan Pegantenan dipercayakan kepada barisan Sabilillah dibantu anggota TKR. Tanggal 28 Agustus 47 terjadi pertempuran sengit lagi dengan tentara Belanda di Gunung Camara. Truk mengangkut senjata dari tentara Belanda hancur. Sebagian tentaranya tewas. Tanggal 29 Agustus, Belanda melakukan serangan balasan besar-besaran di Desa Panakan Geltok, Sarangan Badung. Pihak Sabil kurang lebih 100 orang gugur. Dan pihak Belanda tidak diketahui jumlahnya. Itu yang bingung saya. Ini masih belum dimasukkan sebagai pahlawan. Ini yang bingung saya pada pemerintahan masa kini. Tanggal 30 Agustus 47, pasukan Belanda meneruskan serangannya ke Plakpak hingga Kezeli. Nah, ini seorang pimpinan pondok pesantren ya, gugur bersama 17 anggota Sabil. Tanggal 1 September 47, pasukan Belanda meneruskan serangannya menuju Pegantenan. Sesampainya di tanjakan Gunung Tenggina, truk Belanda dapat dihancurkan dan beberapa serdadunya tewas. Di Pegantenan terjadi pertempuran dan gugur seorang TKR bernama Latin. Cara yang keempat, strategi yang keempat adalah kompi 3 pimpinan Kapten R. Muhdar Amin dan Kapten Patra Asmara siaga di jalan menuju Pakong. MB, Brigadi Mobil atau kalau sekarang Brimob pimpinan Inspektur Polisi Murahmat, Muhammad Busiri dan Abdul Qadir menjaga di timur jalan dibantu Badan Perjuangan untuk mempertahankan rencana serangan Belanda
yang akan masuk ke Sumeneb lewat jalan tengah. Jembatan Orai ini agak di utara selatan. Saya pernah sampai ke sana. Desa Pamaro dihancurkan oleh barisan Sabilillah. Tanggal 2 September 47, Belanda mencoba menerobosnya secara frontal dan terjadilah full kontak dan korbannya tidak diketahui dengan pasti. 3 September Belanda mencoba menerobos lagi, tapi masih dapat dipertahankan dan terjadi tembak-menembak. 4 September 47, setelah diketahui bahwa markas TKR di Kaduara, tentara Belanda menyerang lagi dari segala penjuru, dari utara, barat, dan selatan, juga dari jalan larangan. Mendapat serangan dari Kompi 3 di bawah pimpinan Raden Mataramin, Kompi markas pimpinan Letnan Surono, MB dipimpin oleh Raden Surah Murahmat, Badan Perjuangan dipimpin Muhammad Saleh, juga barisan Sabilillah secara serentak menghadapi tentara Belanda. Hingga terjadi benturan sengit, korban gugur seorang tentara TKR dari barisan Sabil yang tidak diketahui namanya siapa. Selanjutnya itu, dari desa Kadur mendapatkan serangan lagi dari jurusan larangan yang dihadapi oleh Kompi Markas di Gunung Korepan, dibantu oleh semua kekuatan yang ada. Pada saat itu Belanda membakar rumah serta pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Muhammad Toha sebagai pimpinan Sajila bersama Kiai Zaini dan Kiai Jufri. Ini orang pangkasan semua, tiga orang palang merah diantaranya dari keturunan WNI Tionghoa, dipimpin oleh Mayor Dr. Sitiawan dan Dr. Ong King An berada di desa Lebet. Setelah 2 kali mengalami serangan di Kadur, Komandan Resimen 35 Joko Dole memerintahkan agar semua pasukan sektor 3 dipindahkan ke sektor 4 Sumeneb sebagai pertahanan terakhir. Kala itu pusat pemerintahan sipil Sumeneb ada di Lancuk, Kecamatan Manjing. Jadi sudah ada sekitar 8 kilo dari kota itu di tempat kuburannya Joko Dole ya di sana itu. Mayor Raden Aryo Mangkudiningrat mengatur strategi dan memerintahkan 1 Kompi 3 Letnan Muthar Amin mempertahankan jalan tengah menuju Sumeneb yang lecen dulu terus menuju Baru. Kedua, Kompi Markas Letnan Surono mempertahankan jalan selatan, larangan, Perenduan, dan sebagainya. Kemudian bergabung ke Baru. Kompi MB mobil brigade ini melalui jalan tengah Batu Ampar, Tedeman, dan Gending menuju Baru sambil mengawal Mayor Raden Aryo Mangkudiningrat. Kompi Badan Perjuangan langsung ke Baru, potong kopas, barisan Sabilillah dianjurkan ikut secara bebas. Selanjutnya Belanda meneruskan serangan melalui desa Palalang, Peltu, Joyo, Supatmu, dan 2 anggota gugur. Belanda terus ke Jenacen menuju Hulu, di Pordapor dihadang oleh MB dan barisan Sabilillah dipimpin oleh Kiai Abdullah Sajad, beliau juga pejuang, termasuk pahlawan yang ditembak oleh Belanda. Itu di lapangan Gulu sekarang ini. Ada lokasinya, sudah saya dokumentasikan ini. Setelah semua kekuatan berangkat menuju ke Sumeneb diduduki, Komandan Resimen 35 Joko Dole dan Kolonel R. Chandra Hasan memberi perintah untuk mengakhiri perlawanan. Para pemimpin pasukan dianjurkan hijrah ke Jawa untuk melanjutkan perjuangan. Semua senjata berat agar dimusnahkan, entah disimpan atau dihilangkan, tidak ngerti saya itu. Tidak ada catatan dalam buku catatan sejarah. Yang nulis sejarahnya itu kalau ada keliru orang Bangkalan, salah satu diantaranya. Mayor A. Raden Aryo Mangkudiningrat sendiri tidak mau hijrah dan tetap berada di Madura. Nah, sekarang bagaimana di Sumeneb? Berhubung dengan gencarnya tentara Belanda yang dipertahankan di Kadur, Pamekasan, sehingga para pejuang mencari lokasi pertahanan lain untuk mengatur strategi. Sebagian lagi menuju ke arah Sumeneb untuk mempertahankannya, karena Sumeneb merupakan pertahanan akhir di wilayah Madura. Sesampainya pasukan gerilya di Gunung Tobar, diguyur hujan lebat dan terpaksa bermalam di sana. Setelah pertahanan Kadur ditinggalkan, maka para pejuang mengadakan pertahanan di desa Kertagena. Kertagena itu berbatasan antara Sumeneb dan Pamekasan, batas Pamekasan Sumeneb. Belanda terus mengejar pasukan pejuang.
Lalu pihak pasukan tentara Belanda membuat pertahanannya di Cenlecen, yang tidak seberapa jauh dari lokasi pertahanan para pejuang. Untuk mencegah tentara Belanda berstut ke Sumeneb, maka di daerah Guluk-Guluk diberi satu regu mobil brigade pertahanan di bawah komando Ajun Struktur Polisi R. Abdul Qadir dan barisan sembilan di bawah pimpinan Ki Abdullah Sajjad. Markas Resimen 35 Joko Dole atau TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat, sekarang jadi TNI ya, yang semula ada di sekitar Batu Ampar menuju ke Karangtengah, Kecamatan Ruberu, Sumeneb. Tanggal 8 Oktober 47, pasukan Belanda di Cenlecen mengadakan serangan pertahanan para pejuang di Gulu-Gulu. Di sana pasukan Belanda diterima oleh para pejuang, kemudian Belanda terus menuju Gandeng sambil memperbaiki jembatan yang telah dihancurkan. Saat itu situasi masyarakat Madura kacau sudah. Karena pertahanan penghabisan ya Sumeneb menghadapi ancaman serangan secara besar dari tentara Belanda. Jelas itu. Pada tanggal 11 November 47, 11, 10, 10 tadi ada perjalanan yang tidak saya citrakan di sini. Perjalanan dari Gulu-Gulu ke Sumeneb banyak terjadi peristiwa itu. Saya melompat pada tanggal 11 Novembernya. 11 November 47, musuh terus mengadakan rustut ke Sumeneb yang dilindungi oleh kurang lebih 7 buah pesawat terbang. Itu milik Belanda ya. Pertempuran berjalan dengan sengitnya karena serangan dari udara terus-menerus dilakukan sepanjang hari meskipun dalam keadaan hujan. Sumeneb telah diserang dari segala jurusan. Satu dari jurusan utara, Pasongsongan Ambutan Sumeneb, dua dari arah selatan, Gandeng Seronggi Sumeneb, tiga dari atas dengan pesawat tempur udara. Pasukan musuh melalui Gandeng Seronggi sementara terhambat karena jembatan Kali Saroka di Nampekor Sumeneb sana telah dihancurkan. Yang paling kuat serangan musuh yaitu melalui Gandeng dan Lentang. Karena pasukannya merupakan Obdanfal ya dari mereka. Hasil pembumi hangusan agaknya terlambat dilakukan karena waktunya sangat kurang tepat. Sehingga pejuang yang diserahi tugas kebingungan, apalagi datangnya subgrup dari musuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Pertahanan dari sektor 3 yang ada di Kertagena, di perbatasan Makassar Sumeneb sana, dalam keadaan bahaya dengan masuknya tentara Belanda ke kota Sumeneb. Karena pertahanan para pejuang dikepung Belanda, maka pada tanggal 11 sampai 12 November, Mayor Raden Aryo Magudira sebagai Komandan 3 memindahkan pertahanan Kertagena menuju ke wilayah Sumeneb untuk membantu sektor 4. Di waktu sektor Pamekasan menuju Sumeneb, kala itu pusat pertahanan yang ada di Karangtengah itu. Waktu melakukan melewati jalur Pakong, Batu Ampar, Payudan, Teleman, dan terus ke timur, selalu dikejar-kejar oleh pasukan Belanda. Sampai di Gulu-Gulu, sampai di desa Kedu, masuk desa Kecamatan Gandeng itu, terjadi tembak-menembak dengan tentara Belanda yang tahu sudah berada di depannya. Mendadak itu, tahu-tahu sudah ada di depannya. Pertempuran cukup menegangkan Budo Roma, apalagi tentara Belanda dibantu oleh Barisan Cakra. Sehingga TKR bercerai-berai akibat serangan yang bertubi-tubi. Banyak pejuang yang menyelamatkan diri masing-masing, termasuk Abdul Mukhni, Samamuddin, dan Bunaya. Sehingga prajurit Imran dari Temala, Penjagaan Sumeneb ini dari kota ini, menjadi korban tembakan peluru tentara Belanda. Jenazahnya tidak tertolong, karena waktu itu Kompi 4 sudah cerai-berai akibat serangan yang mendadak. Prajurit Imran juga gugur sebagai kusuma bangsa dan darah harumnya membasmi bumi pertiwi. Jelas, gambaran pertahanan di wilayah Sumeneb, banyak lokasi strategis yang ditangani ranjau. Tapi tidak sedikit yang juga yang gagal karena pejuang kurang memahami, kurang pengalaman cara memasangnya. Itu wajar. Karena apa ya? Banyak tentara dadakan waktu itu. Bahkan sering merenggut jiwanya seperti yang akan dipasang di desa Kedu oleh pasukan Resimen 35. Dikala raja akan dipendam oleh prajurit Alwan dari Karang 2 Sumeneb, langsung meledak dan merenggut jiwanya. Padahal prajurit Alwan sebelumnya sudah terbiasa membuat granat. Dan hasilnya hingga mencapai 8 peti. Tanggal 13 November 47, datang penyelidik dari Sumeneb melaporkan bahwa
pada waktu musuh mengadakan serangan di sana kurang kuat pertahanannya dan daerah yang strategis sudah dikuasai musuh dan para pejuang mundur sampai kampung Lubulu, kemudian terus ke Tenonan Mending dan akhirnya ke Bengkal, Kecamatan Kota Sumeneb. Dari Bengkal mereka itu sudah bubar dengan sendirinya. Untuk sementara bubar, para pejuang pulang ke rumahnya dengan menyamar sebagai petani dan lain sebagainya untuk mengelabui Belanda karena sudah takluk, sudah hancur lebur namanya Sumeneb, dibombardir oleh Belanda. Setelah pertempuran berjalan 3,5 bulan melawan tentara Belanda, dengan kekuatan yang ada maka Sumeneb dapat dikuasai. Secara perhitungan, bila para pejuang melanjutkan perlawanan secara frontal maupun secara gerilya akan sia-sia. Karena di samping persenjataan yang sangat kurang memadai juga tidak memungkinkan menghadapi pasukan Belanda secara frontal. Bila diadakan perang gerilya seperti di Jawa ya tidak mungkin bisa dilakukan. Karena apa? Keberadaan geografis Pulau Madura tidak memungkinkan untuk itu. Selain tidak mempunyai hutan yang berarti dan juga desa-desanya tidak bisa dijadikan basis karena kurangnya persediaan makanan. Itu sementara dari saya. Saya tertarik lagi ya tentang Tari Trunojoyo. Pada tahun 2003, kami masyarakat Madura itu sudah menandatangani, di antaranya ada 4 tokoh ya. Satu bupati Semadura, ulama Semadura, tokoh masyarakat Semadura, budayawan Semadura, termasuk salah satunya saya, menandatangani mohon kepada pemerintah agar Trunojoyo dijadikan pahlawan nasional. Sampai sekarang tidak ada. Jadi saya mengingatkan pada peristiwa Trunojoyo karena membunuh Hamengkurat I sehingga dendam mungkin maaf saja itu hanya pernah saya mungkin di sana itu ada orang yang keturunan mereka mungkin begitu. Tapi kami tetap mengakui bahwa Trunojoyo itu adalah pahlawan nasional, bahkan dijadikan nama lapangan terbang bandara di Sumeneb. Karena memang selain juga Raden Halim Perdana Kusuma, putra Raden Baudin, siapa namanya itu orang Sumeneb, kelahiran Sumeneb, banyak dibesarkan di Sampang. Itu banyak hal, jadi perlu Mohon dimaklumi. maaf Bapak, Ya, eh, waktunya udah habis. Mungkin saya tambahin tapi 3 menit sedikit lagi. lagi, Oke. sedikit lagi, jadi perlu dimaklumi tentang Madura banyak buku-buku. Jadi kalau orang mengatakan Madura kasar, saya kira tidak benar karena saya menulis buku ini. Ini Sumeneb dalam bingkai adat keraton. Nah, ini perjuangan tentang dinasti Arawiradja menuju puncak kerajaan Majapahit dan banyak lagi. Jadi 23 buku saya edarkan yang banyak laku di perguruan tinggi di Nusantara, masuk ke luar negeri sudah ke Amerika dan ke Timur-Timur, Malaysia dan lain sebagainya. Ke Belanda sudah sampai buku saya. Dan mudah-mudahan diketahui karena saya mempunyai kepentingan sebagai orang Madura akan menjual Madura padanya, bukan menjual kekerasannya Tarok dan sebagainya. Tarok di luar banyak, hanya tidak diekspos begitu frontal. Di Madura itu sekarang sudah tidak ada Tarok lagi. Saya kira begitu. Lebih banyak pembunuhan di luar daerah, di luar Madura. Nah itu sementara di saya. Nanti mungkin ada pertanyaan. Oke lah, akan saya jawab semampu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Bapak Tajul Arifin, sedikit menggambarkan bagaimana perlawanan masyarakat Madura waktu itu. Sangat menarik ya bagaimana Kamal sebagai eh, pintu gerbang masuknya Belanda, kemudian bagaimana sistem cara masyarakat Madura memerangi dengan tadi disebutkan bahwa eh, dengan sistem perang gerilya dan kemudian juga tidak apa namanya melibatkan juga